Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina astafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal wadhani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wasyukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk dapat hadir pada malam ini. Mudah-mudahan manfaat, menjadi barakah dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, saya secara pribadi syukur sudah berapa kali datang ke tempat ini, dari mulai belum ada, ya. Datang di tempat ini mulai belum ada, masih sawah dulu. Pada tahun 1989, ya, belum ada. Sampai ada, sampai itu, sampai fakultas. Dari dulu waktu muda saya datang sampai sudah menua sekarang ini, ya. Masih muda dulu, masih gagah juga, ya, ya masih gagah dulu. Sekarang ya begini udah rupanya, ya. Udah berapa kali sudah saya hitung, ya, berapa kali datang. Alhamdulillah atas jasa Bapak Putri, Pak Haji Putri sama Bapak Haji Zainuddin ini, itu yang sebab datang ke Sumbawa. Nah, tahun 89 ya. Tahun 89 itu. Jadi pertama kali dulu kami jumpa di Asrama Putra, Asrama Haji. Ya, sama Haji dulu sama-sama penataran apa entah namanya dulu. Tahun 90. Ya, tahun 80 itu sebelumnya, ya. Nah itu alhamdulillah. Oh ya, Pak Bakri pertama, ya. Pak Bakri dulu. Sama nih, waktu itu 86, ya, 86 Pak. Alhamdulillah sudah berapa kali saya bersyukur melihat perkembangannya terus meningkat saja. Nah, itu. Terus dari tidak ada jadi terus fakultas sanawiyah aliyah. Nah itu jadi perkembangannya alhamdulillah kami sangat bersyukur. Mungkin Abi Turennya jebolan sudah jadi orang-orang besar, orang gede sudah. Itu. Alhamdulillah. Semuanya tidak ada yang sia-sia itu. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan merugikan, tidak akan menyia-nyiakan
upah atau pahala orang yang berbuat baik. Itu. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang dilupakan oleh Allah. La yadillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak pernah akan sesat dan tidak pernah akan meleset, tidak pernah akan lupa. Makanya segala sesuatunya itu kita harus karena Allah. Belajar karena Allah, beribadah karena Allah. Malahan kita puasa, nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahr Ramadan lillahi ta'ala. Shalli fardhu zuhri arba rakaatin ma'mumat lillahi ta'ala. Mesti ada lillahi ta'ala. Karena segala kita ibadah kita itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu dilakukan oleh anak-anak terkadang di waktu sholat itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Nah, itulah sebenarnya kita jiwai, kita resapi, kita pahami, kita laksanakan. Itu supaya jangan ada embel-embelan yang lain. Nanti embel-embelan yang lain itu urusan Allah. Itu. Yang penting kita belajar lillahi ta'ala. Jadi apa, jadi itu urusan nanti Allah belakangan. Itu. Mun tuah bedoi ilmu. Malahan Nabi katakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma. Barang siapa mau bahagia dunia dengan ilmu, barang siapa mau bahagia akhirat dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan bahagia dua-duanya tentu juga dengan ilmu. Bil ilmi yu'lamu kullu ma'lumin, bil ilmi yu'lamu kullu ma'lumin. Dengan ilmulah diketahui segala yang pantas untuk diketahui. Maka perlulah kita rajin belajar. Ta'allam fa innal mar'a la yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada seorang itu akan lahir tiba-tiba pintar. Ara benar? Demikian nyoy alhamdulillahi rabbil alamin. Ada? Tidak ada. Kederek baik mudian tahu. Itu. Jadi lama prosesnya. Itu. Al ilmu bit ta'allumi. Ilmu itu dengan dipelajari. La yunalul ilmu bi rahatil jismi. Nah, ini saya sendiri pakai semboyan ini. Untung saya ingat sekarang. Itu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, la yunalul ilmu birohatil jismi. Pernah jadi semboyan saya waktu belajar itu. Tidak akan dicapai ilmu itu dengan molah-molah. Innamal ilmu bitta'allumi. Kalau dalam bahasa Arab ta'allum itu syai'an pa syai'an, bab takallub, ta'allamtul ilma syai'an pa syai'an. Saya belajar ilmu itu sedikit demi sedikit. Tidak ada orang begitu lahir menjadi alim. Mesti dengan proses belajar. Sedikit demi sedikit oleh tambah ilmu. Itu jadi
Jangan kita bermalas-malas. Itu. Apalagi zaman HP sekarang ini. Ya Allah, ya Rabbi. Zaman TV, zaman HP. Zaman TV ada saya buat lagu. Itu. Zaman HP ada juga. Apa kata dulu mungkin pernah saya sampaikan. Sempatkan diri untuk mengaji. Janganlah hanya menonton TV. Taruhlah Quran atas lemari agar dibaca setiap hari. Itu. Siang malam TV doang. Akhirnya jadi penipi. Lama-lama jadi penipu. Na'udzubillah min zalik. Itu. Sempatkan diri untuk mengaji. Janganlah hanya menonton TV. Taruhlah Quran atas lemari agar dibaca setiap hari. Jangan taruh Quran di dalam lemari. Kemajuan dari serak jual milih menek. Betul serak baca Quran. Jual milih menek. Taruh di atas lemari ada mudah diambil. Itu. Ini separuh masjid untuk polok Quran belenting. Berbodang juga serak kan. Jadi buaya anda alik mimbar. Nah, itu. Separuh lalu, separuh TV. Ya Allah, pagi TV, sore TV, malam TV, siang TV. TV terus. Nah, itu. Lain Aca, lain Ica, lain Tapasya, lain Durga. Macam-macam TV. Nah, itu. Ya, harus kita kurangi. Bukan tidak boleh, tapi kurangi. Apalagi HP sekarang. Ya Allah. Hati-hati bermain HP. Akibatnya nanti bisa lalai. Terus menerus pagi dan sore. Akhirnya salat jadi tergadai. Nah, itu. Hati-hatilah memakai HP. Akibat nanti menjadi lalai. Terus menerus pagi dan sore. Terkadang solat jadi tergadai. Na'udzubillah min zalik. Meleng-meleng tur HP. Sendiman pedem HP. Dia HP. Angkasa bagus sejerit HP setia. Ya HP doang. Orang lupa dipanggil oleh suaminya. Dia dengar-dengar. Dia main HP-nya ngering nyerepak lu boya. Senina le goret, le deket, goret. Api doang. Akhirnya HP je senina. Pilih senina jauh pawon bila itu. Jerih diri. Itu sambilan saja, jangan terlalu. Bukan saya tidak boleh, tapi jangan hanya. Itu kan. Ya Allah, HP setia. Bangun HP, tidur HP, di mobil HP, di jalan HP. Sebelum tidur HP, bangun tidur HP. Makanya saya kena batuk-batuk corona. Basing-basing corona. Kenapa corona? Ujora aja di corona sendiri. Yang kepiak ile abaran dia nih hadiah memang corona. Alhamdulillah, mudah-mudahan bila umur corona. Doa corona bila umur. Nah, itu. Karena ketidakpahaman. Itu kan. Maka ya apa itu nih? Kalau ya sedikit saya corona ini karena tidak kesepakatan para dokter itu, akhirnya saya ragu. Itu. Mulai yakin mulai lagu aja karena mereka ada yang mengatakan dokter itu berbahaya. Kalau masuk anak sekolah akan mati 1 juta. Dari nenek
Nah, itu. Toh sampai sekarang belum ada yang mati corona anak-anak. Terus macam-macam. Terus kalau begini akan begini, ini virus yang luar biasa. Itu takut doang. Ada yang mengatakan corona itu sebenarnya dah ada orang mati karena corona. Ini dokter ini dah. Itu punya yang bawa, itu yang punya bawaan. Penyakit bawaan itu yang terkadang matinya. Tapi buat pikir-pikir, sebelum corona banyak orang mati. Setelah corona juga mati. Sedang corona mati. Tidak bisa di stop mati ini. Ya, orang tidur mati. Makan mati. Atau orang jalan mati. Iya tuh dengar aja nih. Arah yang manggung dah mati. No. Dengan gawe senina mau mati. Angka berat lalu ini untuk lang jauh. Model itu. Ada pertanyaan sekarang. Bagaimana kalau orang kerja sama istrinya kemudian mati? Apakah mandi mati atau mandi junub? Ya. Mandi junub itu kewajiban bagi orangnya. Dia sudah mati, hilang taklifnya. Sekarang pindah kepada mati. Mati itu mandi mayit itu kewajiban yang hidup. Jadi tidak wajib kita mandikan dia mandi junub karena sudah hilang mukallafnya. Dengan matinya itu sudah hilang mandinya. Sekarang pindah pada kewajiban orang hidup terhadap orang yang mati. Kalau junubnya itu kewajiban orang yang mati itu tidak perlu mandikan 2 kali, 1 kali aja. Itu. Bukan gawe Senin namun corona. Ada yang juga mengatakan dokter lagi. Dokter WHO apa ni anu diri. Tidak ada. Yang bermasker itu orang sakit katanya. Mungkin pernah di YouTube ya. Mungkin dilihat di YouTube itu. Orang sakit yang pakai maskernya yang itu gimana? Oh ini masker katanya. Ada juga. Ya itulah sebabnya mereka kata mereka sebab makanya kalau pemerintah mengatakan wajib, ya itu mazhabnya yang mengatakan dokter yang mengatakan wajib. Kalau kita ini mazhab yang mengatakan tidak ada makanya saya tidak pakai masker. Karena kalau masker gantung-gantung itu bahasa Arab bahasa Arab taptis artinya Arab tulis Lombok Timur wajib pakai masker dulu. Artinya gimana aja dah. Ini saya jauh-jauh itu di kantong tau bahasa bare malah untuk jut pasal. Ya kan ini masker ini untuk corona kan. Corona ndak kita lihat. Lamu kelepuk jatuh pendat tete dem suruh ke. Karena itu konkret kita lihat. Nah itulah sebabnya. Jadi banyak ini kan. Oh itu gentayangan itu itu katanya juga kan. Awas kalau wajib pakai masker ini kan. Nah itu mazhabnya. Jadi memang mukhtalafun fihi. Nah, itu. Karena mereka banyak yang ikhtilaf akhirnya kita bingung. Itu. Molah-molah tadi. Itu. Nah, itulah jadi apa bahasa tadi itu bahwa jangan terlalu dihabiskan waktu untuk yang itu. Boleh silakan HP, silakan TV, tapi jangan terlalu. Lamun tempuh malah baru, ngering HP aja. Ya Allah, kawan lawuk pelai. Lalu angkat. Itu ya jadi luar biasa. Sekarang kita disuruh itu untuk apa? Untuk online. Online bunuh on. Hari murid-murid lu isi. Coba online belajar. Dari sanawiyah, dari aliyah ke bawah. Itu kalau dia tahu menteri pendidikan, kalau anak dari aliyah ke bawah belum tahu manfaat ilmu.
Dipaksa-paksa belajar. Itu. Belum tahu manfaat ilmu. Belajar sejarah apa kena sejarah seni, belajar apa kena nahwu seni, belajar balaghah apa kena balaghah. Itu enggak ada. Kita dipaksa-paksa. Kemudian kita suruh anak belajar di rumah. Aduh. Lalu menjorak-jorak doang, no. Itu. Bukan online lain on. Yang game boye. Itu. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Yang lain kalau fakultas sudah ada. Sedikit tahunya manfaat ilmu sudah kalau sudah fakultas. Itu online tidak masalah. Tapi yang dari aliyah ke bawah ini ya. Ya Allah. Maka sekarang ada untungnya pesantren ya. Untuk pesantren. Merasa Anda bisa masuk pesantren tajam. Nah, ini balap pesantrennya. Ada apa? Ada titipan dari orang mungkin. Ya. Ini yang kita ragukan. Gitu. Kita ceritakan keraguan kita ini sebenarnya. Bingung kita. Mengapa kok mall? Mengapa pasar? Mengapa di jalan raya? Mengapa di terbang tidak ada itu wisata? Darat bayi corona tu. Kali masjid tak corona penuh. Ya garis-garis. Apa ni para jarak meong galau. Ya garis. Inilah keberhasilan orang untuk umat Islam. Nah, itu betul agak kita jaga-jaga sebenarnya itu. Ya, apa ragu lantaran dia pada deh. Lantaran kadang-kadang mereka kita ragu juga. Nah, itu. Coba dia konsekuen mungkin kita agak kita konsekuen juga, tapi karena mereka terkadang ada konsekuen darah ya sudah. Kami dulu dilarang Jumat. Ada datang seorang artis datang Jakarta, apa aran? Epa. Lalu tersambut polisi penuh. Yo, baru sabarat berjumat dikagu. Pada berjumat batur. Ni jauh ni terjawab apa mereka. Kambe lalu Papa Nujan darah corona lalu polisi kawal. Ya Allah, ya pidato dah tulis tu penuh darah bayi pakai masker. Nah ini kita ragu karena perbuatan mereka, bukan kita ragu sebab diri kita. Enggak. Kalau mereka konsekuen, kita konsekuen juga. Yakin kita yakin, tapi ini dia ragu, kita pun ragu. Tapi indek tak salah lalu batur-batur di atas sana. Itu salah separuh. Tengah laut melik itu tertupak tentan kan. Mendek tupak ndek tengah melik. Jadi ni ndek ngelati ni lalu terpacat dengan. Pacat di mana oleh modalan. Nah, inilah hasil kita, pilihan kita itu. Jadi mereka menentukan itu ya pilihan kita yang menentukan kita itu pinati ya hasil pilihan tu. Ya hasil pilihan tu. Nah itu. Jadi tengah kita separuh kan mendek bengkepen dipilih. Dalam kumpulan mendara kepeng merokok dimilih. Nah itu. Ya terpaksalah mereka itu mencari dana. Kemudian nanti pada akhirnya dia waktu den bani payo ya atau lalu tahun di mana modal pecat lalu. Nah, kembali pada yang tadi bahwa innamal ilmu bitta'allum. La yunalul ilmu birahatil jismi. Ia jadi semboyan te pelajar atau siapa saja itu. Jadi tidak bisa dicapai ilmu itu dengan santai-santai. Harus dengan lelah. Innamal ilmu bitta'allumi. Sungguhnya ilmu itu dengan ta'allum. Ya. Kembali ke baru dokter. Dengan ilmunya dia mengobati. Itu. Lamun untuk mantri-mantri pirit ngongkos 20.000. Kita pergi ke dokter pada awat pada malah di lebih tawat menek di sana dah bu. Berapa? 200 suni. Lain lain apa rana? Resepan. Lain resep 90 menit doang. Apa yang dihargakan itu bukan pekerjaannya, ilmunya. Itu.
Sehingga dia bisa tahu kan dengan ilmu. Itu. Makanya kalau seorang misalnya ni ngajahan dengan engkah esake misalnya dulu pada si najah. Nah, tergaji misalnya dulu 500. Dengan es telu tergaji 500. Paling aja pada ilmunya yang dihargakan, bukan apa nah, itu yang tadi itu. Kompon mau sama dengan lelah. Nah, itu. Lelah itu. Ilmunya itu. Jadi innamal ilmu la yunalul ilmu birahatil jismi. Nah, itu. Pernah saya sendiri itu dengan inilah saya terus terdorong sekali itu. Oh, memang harus kita berlelah-lelah dulu baru bermolah-molah gitu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu. Makanya ya kita diberikan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Si A, si B perbedaan ada. Itu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Makanya kalau kita mengajar tidak boleh terlalu banyak menyalahkan murid. Kenapa? Karena kata Nabi innama ana qasimun wallahu wal mu'ti. Saya cuma membagi, kata Allah. Kata Nabi, saya cuma membagi, Allah yang memberi. Kita mengajar tapi Allah memberi ilmu. Kalau orang yang mengajar itu memberikan anak itu pandai, mesti semua murid itu akan pandai. Bing pada 10, 10, 10, 10, darat mulai 15. Pada 10 doang, darat mulai main dah. Kalau kita ngajar, memberikan ilmu, beda. Araja bodoh, araja tolor, araja botol, ala teh botol, araja bodoh bongol lah. Padahal di narak beda ngajaran. Satu guru, satu kelas, sama yang diajar, tanya nanti, beda. Itulah menandakan kita hanya mengajar, Allah yang memberi. Itu. Jadi lamun mula kita berbing ilmu, niscaya anak itu akan semuanya pandai. Satu kelas itu. Nah, itu. Satu kelas itu pandai semua. Tapi sebagaimana kata Nabi tadi, innama ana qasimun wallahu huwal mu'ti. Sungguhnya saya sekedar memberikan atau membagi, tetapi Allah lah yang memberi. Itu. Jadi kita supaya jangan kita kecewa jadi guru, ya kita hanya mengusahakan saja gimana anak didik kita itu menjadi pandai. Itu. Hasilnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang bodoh, ada yang tolol, ada yang pintar, ada yang cerdas. Nah itu. Jadi semua yang tadi innama la yunalul ilmu birahatil jismi, kata Imam Nawawi itu. Ya. Tidak bisa dicapai ilmu itu dengan santai-santai. Supaya kita tidak segan-segan atau malas-malas belajar, malas-malas ibadah, malas berusaha. Itu semua yang tadi, innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, orang yang baik-baik. Ndak timak antara dengan tele itu. Ada orang lihat, tak ada orang lihat, Allah melihat. Itulah keyakinan kita. Dan kita praktikkan caranya, bukan hanya kita ucapkan. Dia menarak dengan jahit rajin, dia menarak dengan jahit malas. Nah, ini berarti iman kita kurang. Berarti belum kita memastikan atau meyakini bahwa Allah melihat kita. Padahal Allah itu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang sembunyi di bumi maupun di langit.
Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mengetahui apa yang mereka nyatakan dan apa yang mereka sembunyikan. Diketahui saja. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Makanya tidak berani kita sembunyi-munyi, tidak berani kita bohong kalau kita yakin kepada pemeliharaan, penglihatan, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Alimun bikulli syai', muhitun bikulli syai'. Mengetahui, mengelilingi, meliputi segala sesuatu. Gutu semut hitam di tempat kain yang hitam, malam yang petang dendeng, tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Kalau kita jangankan yang hitam, yang putih pun tempat yang hitam kita lihat. Kalau petang dendeng, tapi kalau Allah tidak ada. Tidak berani kita sembunyi. Kenapa? Karena ya, berbohong pun bisa kita bohongi orang lain, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Itu tidak bisa dibohongi. Makanya terima kasih pada orang tua saya dulu. Sebelum saya ketahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui seperti itu, orang tua saya mengatakan jangan berbohong. Itu, jangan bohong. Di antara jangan merokok, jangan bohong. Itu jangan. Berminta dia ngodot, diberikan uang pas-pasan, kemudian tidak boleh berbohong. Biasa kalau orang ngerokok sekolah bohong sering. Kenapa? Tidak berani akan minta sama orang tuanya minta uang rokok, ya kan? Mesti minta lain-lain saja dipakai bang rokok. Itu. Jadi dilarang berbohong, jangan berbohong. Kalau tebing kepeng ada 10-15. Ini untuk kamu Quran SPP ya. Iya. Dan mabut lain tot kawih ya. Jangan dibohongi. Minta uang SPP. Yuk kan kebing. Wah kawih beli tangkung. Enggak dia marah. Yang dibohongi baru marah. Nah itu. Kalau kita jujur-jujur, tebing terbalik. Itu. Wah kawih beli tangkung sawinan nanti balik. Oh bagus. Tebing. Tapi kalau kita sudah belikan itu, kemudian belikan ibu gurung, ya sudah. Makanya orang tua saya banyak berjasa, artinya beritahu saya yang waktu belajar itu. Pertama dia kata begini, saya sudah kedung bodoh, tidak sekolah. Sekarang kamu harus sekolah terus sampai mana saja ke sekolah. Saya akan tanggung jawab. Tidak sama aku. Aku akan ngodot tuh nih coba. Kamu dia ngodot. Mulai jak ngodot nur, mulai jak. Dia ngodot. Kalau wah aneh akan wah aku nih coba. Untung dia kena aku merari lebih sakit didik kamu Indonesia. Untung dia kena. Alhamdulillah. Disimpan oleh Allah itu disimpan. Untung dia kena aku merik lebih sakit kamu. Aneh awak aku baik. Wah kedung kamu jangan dendek. Kesyukur ke. Alhamdulillah kamu orang jadi ni. Kita berbelik ke. Itu. Dia tidak ada pesannya itu. Jangan dibohongi saya. Jangan tidak mau sekolah karena saya sudah begini. Jangan merokok karena saya sudah kedung. Itu. Luar biasa itu. Saya ingat sampai sekarang itu. Dia ogong kudang itu. Jadi begitu diberikan saya ya, itu. Jadi sangat kita itu ingat. Jadi kita diketahui oleh Allah apapun pekerjaan kita. Kamu yang akali saya tapi Allah Maha tahu. Senang ditanam keimanan kita itu oleh orang tua kita. Nah itu jadi yakin saja wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib wa hum yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu kan malahan ada ayat ya
man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falahduhiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malu. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik itu laki maupun wanita, dan dia seorang mukmin, berarti kalau orang kafir mengerjakan pahala, wirid zikir, tidak ada artinya. Itu. Dan sekarang wa huwa mu'minun. Di mana baca tahlil satu kali dengan kafir, tidak ada gunanya. Yang baca Qurannya ketamat, hafal Quran malahan tidak ada gunanya. Karena dia ada dasarnya wa huwa mu'minun. Itu. Jadi amila sholihat wa huwa mu'minun. Nanti itu yang tidak mukmin faja'alnahu haba'am mansura. Wa qadimna min amalin bahada ada awal itu. Faja'alnahu haba'am mansura. Kami akan jadikan pekerjaan-pekerjaan itu yang baik maupun yang tidak baik menjadi haba mansura. Dan nama haba mansura itu seperti debu yang melayang-layang. Lamun arti daripada haba mansura, ada narak jelo le mantimu, bu tepung pagar atau bu masuk sinar itu ada akan terbang-terbang kelepok atau apa yang walaupun masuk dihitung tidak apa-apa. Itu nah hamba-hamba mansura itu. Jadi tidak ada artinya kalau orang-orang kafir yang luar Islam mengamalkan kebaikan, karena pahala itu tidak mau ke neraka. Tidak mau ke neraka, mesti ke surga saja. Jadi ada narak dengan kafir sumbang ke jawab madrasah, baik itu semua darah syarat ya kan, ambil saja, nanti pahalanya urusan Allah. Itu. Kalau mau pahala ini pergi ke neraka ya sudah, kalau enggak ya sudah haba mansura, tapi kita manfaatkan. Itu. Tapi jangan curi haknya orang kafir itu, kita curi tidak bisa. Tapi kalau dia memberikan, karena diisbatkan dia punya harta juga, amwaluhu, jadi diisbatkan punya harta, berarti dia punya, tidak boleh kita curi. Min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka saya akan berikan penghidupan yang layak, yang bagus. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki maupun wanita, dan dia mukmin, akan diberikan penghidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ara makin misalnya kan pacu kena soleh lah, ngaji rajin, puasa rajin, angkat meni-meni dong penghidupan kan ini layak, ya kan? Layak atau pantas menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Itu. Jadi orang yang beramal soleh, laki atau wanita, dia mukmin, akan diberikan penghidupan yang layak menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Kalau kita ya paling-paling kita punya rumah bertingkat, punya mobil mengkilat, punya uang berikat-ikat, punya istri cantik mengkilat, cantik memikat. Itu paling-paling itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala lain. Menurut dia layak miskin, diberikan miskin, layak kaya, diberikan kaya, layak sederhana, diberikan sederhana. Itulah cara, karena Allah lebih teliti melihat hambanya. Sama dia amalan soleh, tapi penghidupannya soleh ini menurut ini, soleh ini, soleh menurut ini. Nah, beda. Maka dalam hadis kursi mengatakan, wa min ibadi man lau abkartuhu la fasada haluhu wa minhum man lau aganaituhu la fasada haluhu. Ada di antara hambaku, firman Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, yang kalau saya akan berikan menjadi orang miskin akan bahaya bagi dirinya, sehingga aku beri jadi orang kaya. Saya buat dari orang kaya
buat dia menjadi orang kaya, karena kalau dia miskin akan bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Bisa jadi nanti dengan kemiskinannya itu akan dia kafir. Supaya yang dia kafir, maka diberikan kaya, dibuat jadi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang kalau seakan memberikan kekayaan, maka dia akan bahaya pada dirinya, maka saya miskin dengan dia. Seandainya berikan kekayaan, misalnya akan sombong, akan takabur, akan pelit, akan gitu, bahaya bagi dia, dibuatnya jadi miskin. Itu. Akhirnya Allah lah yang mengaturnya. Makanya mau berdoa kaya, kedua miskin, kedua apa, silakan berdoa. Tapi nanti Allah yang mengatur bagaimana pemberiannya. Itu. Allah yang mengatur nanti. Jadi jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau lelaki ibadah pacu bekes puasa Senin Kamis lagu akak meni doa. Mungkin kalau dibuat kaya itu bahaya nanti. Dibuat jadi miskin. Itu. Mungkin pada miskin itulah tempat kebaikan untuk dia, pantas untuk dia. Itu. Bolehkah berdoa kaya? Boleh. Boleh berdoa miskin? Gimana? Boleh, tapi siapa mau? Ada doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah saya dengar orang pakai doa itu. Termasuk saya tidak pernah. Itu. Ada doa Nabi yang di hadis yang para ustadz apa para yang lain-lain tidak pernah saya berdoa. Mungkin dimarahi orang-orang kalau berdoa seperti itu. Dan kita pun saya sendiri tidak pernah. Apa bunyinya? Allahumma hini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati ma'al masyaki. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitlah aku nanti di waktu hari kiamat bersama orang miskin. Kira-kira bani tak tahu yang betul ni? Itu jadi bani. Ada dia benar silik tenda. Ni itu nginding sogeh ni. Miskin ni tenda betul. Darah milik kami. Nak milik kami. Itu model. Itu. Arak sepuk tuan guru kiai nama Jawa dulu. Tami sepelang doa. Tami sepelang. Lagu ni macam lagu contoh sadua lah harap tami ngaran dia. Dia main ngaji di Petalua dulu sana, kita sing. Ya Allah ya Rabbi, murahkan rezeki kami, termasuk hadirin semua, dan murahkan dan masukkanlah kami dalam surga. Pekondek-kondek serpak-repak. Ya. Dan mudah-mudahanlah para wanita-wanita ini dimadukan oleh suaminya. Kedua sepi, sepeng amin untuk amin untuk papa doa belo doa lagu adik belo lalu aduh belo doa amin ni ne paling sepeng aduh amin dia pas doa sepi yo bengak terus ni. Mengapa khianat ini katanya? Kok sepotong diaminkan, sepotong tidak katanya. Tapi beneran itu benar, dia tidak mau ngamin orang. Yang laki lebih besar doanya lagi. Amin sama mama hari dia sepi deh. Model itu. Dia milih ngamin papa. Mudah-mudahan para laki-laki ini bersuami lebih, beristri lebih dari satu. Mudah-mudahan yang laki-laki ini siap dimadu. Ini dia dimadu. Beberapa doa tidak diaminkan. Itu. Akhirnya sengaja itu kan sepi terus. Itu. Jadi mungkin kalau kita berdoa dengan doa Allahumma amitni miskinan, dia tersilik dah kemenung, dia ngamin dengar, namun tak kena lagu. Itu. Saya tidak pernah itu. Walaupun gitu begitu doa Nabi kan, tapi ada juga yang doa Nabi kata Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kan itu juga doa Nabi. Yang ini yang kita ambil. Non bani kau baru non. Mungkin khusus bagi Nabi itu tahu. Tak pernah juga Nabi merintahkan kita begini ini pakai doa. Tak pernah.
Cuma beliau entah apa sebabnya sehingga diriwayatkan oleh para sahabat mengatakan Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati ma'al masakin. Dia bagi doa dalam kebun labu. Dia tahan laun. Nah, itu jadi Allah lah yang mengatur hambanya. Tidak boleh kita salahkan Allah itu. Mungkin kita jadi miskin ada hikmahnya. Mungkin setengah miskin kita ada hikmahnya. Kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau cukup di dunia ini cukup. Berdaya sakit milih dua, milih telu, milih motor, milih mobil, milih empat. Nah itu kan jadi dah bisa. Ada contoh. Bagaimana kita akan bisa berasa kaya? Malah kita rasa tambah miskin. Orang yang tambah kaya juga rasa tambah miskin. Mengapa? Karena begini. Kalau orang yang hanya gajinya 1.000 misalnya, tidak pernah terbayang akan beli kursi jati. Tidak pernah bayangkan bahwa akan buat rumah. Tapi begitu ada uangnya untuk buat rumah, bukan rumah saja yang kelihatan, lagi macam-macam yang kelihatan. Buat rumah. Kalau sudah jadi rumah, ini maunya lemari, tidak ada. Belikan lemari. Mestinya harus ada lemari isinya. Kan? Isinya lagi. Mestinya ada TV. Ada TV, lihat ke bawah. Ini mesti ada karpet. Ada karpet, mestinya ada kursi. Lihat kursi. Ini jendela kita tidak nyocok. Tidak akan habis-habis itu. Kalau tidak merasa puas dengan sendiri-sendiri, mestinya al-qanaatu kanzun la yafna. Rela dengan apa adanya, itulah yang simpanan yang tidak habis. Arak berdek sahabat seke, larang semendak berubah ke lawang. Lemak datang balik, tutup lawang. Lemak tutup lawang. Lemak tu salin itu. Kembali. Nah. Arah isi. Coba di nara isi je. Dia selalu salin dua itu. Di nara dia kau kepeng coba. Ni dulu dia bisa nyumbang mula aku je. Si abot nyumbang bu. Iya sih bisa balik dalam sama dak. Bisa balik dak. Bebek kepeng si bisa balik. Itu. Bongkah bergaji, artinya semang seon dan momotan. Kak bisa balik. Itu. Ingat pangsen kalau banyak masih gaji tu kan SK, SC sekedar cukup. Kena cukup pendek sekarang kurang jaga SK sekedar kurang. Berambil penghidupan tu alhamdulillah sekedar kurang. Mungkin sekedar cukup jadi tidak cukup soal. Boleh sekedar kurang. Tapi ada kita diajarkan doa oleh Imam Syekh, ya. Mudah-mudahan tetap amalkan di tarekat itu. Allahul kafi wa qasatul kafi wajatul kafi likullin kafi kafaniyal kafi walilham. Itu doa itu. Dek tuah milih soge, dek tuah milih miskin. Yang mau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecukupan. Kaya rasa cukup, kita diberi kekayaan. Miskin kita cukup, kita beri miskin. Nah, itu. Jadi sehingga Allah lah memilih kita. Allahul kafi wa qasatul kafi wa wajatul kafi likullin kafi kafaniyal kafi. Ada 5 kafinya kan? Itu. Allahul kafi wa qasatul kafi wa wajatul kafi likullin kafi kafaniyal kafi walillahil. Allahul kafi. Allah lah yang beri aku kecukupan. Wa qasatul kafi, aku menginginkan kecukupan. Wajatul kafi, dan saya sudah alhamdulillah merasakan kecukupan. Likullin kafi, semua ada akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafaniyal kafi, hanya Allah lah memberikan aku kecukupan. Walillahil hamd, segala puji bagi. Cukup itu tidak mesti banyak, tidak mesti sedikit, tidak mesti sederhana. Cukup itulah berada pada yang demikian itu. Allah lah yang memilihkan kita nanti. Allah memilihkan kita. Asalkan kita yakin kepada Allah, insyaallah. Mudah-mudahan saja
semuanya itu bisa kita amalkan, bisa kita sapi bersama, dan bisa kita imani sama-sama. Insya Allah akan berasa kita bahagia. Marilah dengan momentum yaitu hijrah Nabi kita Muhammad SAW, kita berhijrah kepada yang lebih baik. Kita pindah pada, dulunya kita malas, kita rajin. Dulunya kita abot, sekarang kita sungguh-sungguh. Insya Allah, Allah Maha tahu hambanya tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Mungkin sekedar itulah dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua, terutama bagi saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu fiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bana bima 'allamtana rabbi alimna allazi waqiya lana karabatil lana fi dinina malil qudri uzza wa zakat rabbi wafiqna wa wafiqkum lima tartadi qalat warzuqil kulla halalan daima wa ahilla atqiya ulama nazabil wa nuqwa kulla Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirna birridha minkal wujud waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana arsalul manud waghfir istur anta akram man satar Rabbana ya dzal jalali wal minan usyuran وبعضنا دائما من الفتن واهدي الرجال أهل السنن وانشره في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وبعضنا دائما من الفتن أهل السنن وانشره في العشايا والبكر تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صنب المصابيح الغرر فأتبع الأسى وأروات الجيش ما إنها ميري على ما أشي وما أهلي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررتك فسبحت وأروات الجيش بماء هاميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا بأت بها الأعصى وأروات الجيش بماء هاميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتباركنا بعد هذا تباركا مباركا معصوما لا إله فينا ولا منا ولا معنا زكيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف راسه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.